There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could... Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah oke, langsung aja ke videonya. Jadi ini aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman. Seperti biasa, ini aku mau lap-lap meja karena ini tuh kotor banget, penuh dengan minyak, terus juga debu-debu gitu teman-teman. Nah untuk dapur ini kan tempat kerja aku, jadi ini tuh harus selalu aku bersihkan gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku mau bikinin kopi buat suami aku. Dia itu biasanya ngopinya tuh kalau nggak kopi hitam ya kopi sasetan kayak gini. Nah berhubung hari ini tuh suami aku masuk shift malam, jadi tadi tuh sebelum aku rekod, aku tuh sebelumnya tuh udah jemput suami aku ya teman-teman. Jadi biasanya aku tuh jemputnya tuh setengah 7 pagi. Nah ini seperti biasa anak-anak aku tuh selalu ngikutin kemanapun aku beraktivitas ya teman-teman. Ini untuk kopinya biasanya tuh aku pakai kopi sasetan yang luwak white coffee, tapi kali ini suami aku pingin kopi yang ini. Nah aku tuh semenjak hamil adik Arka itu juga suka kopi ya teman-teman, tapi kopi sasetan. Dan aku tuh kalau misalkan ngopi itu biasanya aku kasih gula lagi, padahal kopi sasetan itu kan udah mengandung gula ya teman-teman, tapi menurut aku tuh masih pahit gitu, jadi pasti aku tambahin gula. Ini selanjutnya aku mau nyapu-nyapu area dapur. Jadi sebelum aku masak-masak ataupun beraktivitas di dapur itu aku selalu membersihkan dapur ya teman-teman. Jadi setiap pagi aku tuh membersihkan dapur dulu, baru nanti ruangan yang lain. Nah jam 7 pagi gitu teman-teman, jadi mohon maaf ya kalau misalkan ada suara anak-anak aku, karena anak-anak aku tuh jam segini udah pada bangun, jadi mereka tuh bangunnya pagi gitu teman-teman, biasanya itu jam 5 ataupun jam setengah 6 gitu udah pada bangun. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali gabung, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman karena udah mau mengeklik video aku, video sederhana ini. Semoga kalian betah nonton video aku sampai selesai. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk selalu dukung channel aku dengan cara di like, di subscribe, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jika kalian merasa video aku ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Nah ini selanjutnya aku tuh mau makain celana kakak Aza, karena tadi kakak Aza itu habis pipis ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kakak Aza itu udah lulus toilet training. Yeay. Jadi setelah beberapa kali aku coba, dulu pernah aku coba 1 bulan gagal ya teman-teman, terus aku pakein pampers lagi, terus aku coba lagi gagal lagi, dan hari ini itu udah berhasil gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah banget, setiap kali mau pipis ataupun mau pup itu kakak Aza selalu bilang buang air kecil ataupun buang air besarnya itu di kamar mandi. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi untuk pampers itu aku udah nggak beli lagi. Adik Arka juga ini udah nggak pakai pampers. Kalau adik Arka itu masih ngompol-ngompol gitu ya teman-teman, karena dia itu kan belum bisa di toilet training. Nah jadi aku tuh harus selalu ganti baju ataupun celananya, dan juga ganti spray gitu. Dan setiap kali aku mau sholat itu pasti aku ganti baju dulu gitu teman-teman, karena pastinya baju harian aku tuh kena ompolnya adik Arka. Nah ini selanjutnya aku tuh mau nyapu-nyapu area depan. Di sini itu kotorannya banyak banget ya teman-teman. Pokoknya tiap hari itu aku tuh nyapu berkali-kali gitu.
nggak cukup sekali, pokoknya nggak bisa dihitung kalau masalah nyapu. Kalau untuk ngepel, untuk sekarang ini aku lagi sering ngepel karena kemarin kan kakak Azza lagi toilet training gitu, dan apalagi sekarang adik Arka juga nggak pakai pempes, jadi otomatis aku harus rajin ngepel gitu ya teman-teman, buat menjaga siapa tahu lantainya itu kena najis gitu teman-teman. Nah ini aku tuh pakai perlak, sebenarnya tuh perlak buat lantai gitu, tapi ini masih baru gitu ya teman-teman. Jadi dulu pas aku masih di Bangsalan itu aku tuh sebelum pindah sempet ganti perlaknya itu yang di bawah, terus masih ada sisanya gitu. Nah sisanya itu aku buat naruh di kasur gini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kakak Azza pas ngompol ataupun adik Arka ngompol itu nggak terlalu khawatir karena nggak langsung ke kasur gitu ya teman-teman. Dulu pas kakak Nabila toilet training itu aku beli perlak itu di Shopee, harganya kisaran 45.000 per meternya, tapi karena udah rusak dan itu tuh nggak awet gitu teman-teman, makanya aku pakai ini aja. Yang penting ini kan baru ya teman-teman, bukan bekas pakai, jadi aman aja kalau menurut aku. Nah di sini untuk area kamar juga selalu kotor banget, jadi ini mau aku sapu-sapu juga. Nah buat kalian nih yang belum beberes rumah, ayo just ikut beberes bareng aku ya teman-teman, mumpung aku lagi beberes juga. Semoga aja video aku ini bisa menginspirasi, bisa memberikan semangat buat beberes rumah dan urus anak ya teman-teman. Di sini tuh cuacanya lagi nggak menentu gitu teman-teman, jadi kadang hujan, kadang juga panas. Makanya sekarang ini lagi banyak yang namanya penyakit gitu teman-teman, terutama buat anak-anak itu pada demam, batuk pilek kayak gitu. Jadi buat kalian harus jaga kesehatan ya teman-teman. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu dilimpahkan rezeki dimanapun kalian berada, amin. Ini tuh udah sekitar jam setengah 8 kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi ini tuh video aku yang kemarin, ini tuh videonya termasuk masih fresh gitu, dan semalam baru sempet aku edit gitu teman-teman. Dan hari ini tuh karena hari ini mau aku tayangin, jadi ini aku kebut gitu buat editnya sama dubbingnya. Nah ini itu penampakan depan kontrakan aku ya teman-teman. Jadi sebelah itu yang pintunya terbuka itu kontrakan teman aku, jadi kita itu satu tembok itu teman-teman. Tapi kalau teman aku tuh lebih ke depan, aku tuh di belakang gitu ya teman-teman. Nah itu tuh dapur teman aku. Nah alhamdulillah ya teman-teman, pokoknya di kontrakan yang ini tuh aku ngerasa nyaman banget karena aku tuh ada temennya, dan teman aku tuh sesama orang Kebumen juga, sama kayak suami aku. Jadi kita di sini tuh nggak merasa merantau gitu teman-teman, karena di sini tuh banyak banget orang Kebumen, orang Cilacap, pokoknya banyak banget orang daerah suami aku gitu. Nah ini karena aku tuh belum sempet masak buat adik Arka, jadi ini untuk MPAC-nya adik Arka aku pakai biskuit aja. Jadi ini tuh biskuitnya kakak Nabila sama adik Azza yang dapat dari puskesmas gitu teman-teman, tapi ini bisa buat 6 bulan sampai 36 bulan gitu. Nah ini untuk adik Arka aku pakai 3 keping gitu. Ini mau aku campurin sama air dan nanti aku mau kasihkan ke adik Arka. Adik Arka itu doyan juga untuk roti ini ya teman-teman. Jadi adik Arka itu dari awal MPASI aku selalu kasih bubur tim yang aku bikin sendiri gitu teman-teman. Kalau dulu kakak Nabila sama kakak Azza itu pas awal-awal MPASI itu selalu aku kasih bubur instan. Jadi sampai umur 8 bulan itu selalu aku kasih bubur instan gitu teman-teman. Tapi untuk adik Arka ini aku kasih langsung bubur tim gitu teman-teman.
Nah ini seperti biasa setiap pagi aku tuh selalu nyuapin anak-anak, adik Arka, terus kakak Nabila sama kakak Azza itu biasanya bareng gitu teman-teman, jadi biar sekalian. Nah nanti untuk kakak Azza sama kakak Nabila itu menunya seperti biasa sehari-hari itu telur gitu teman-teman, karena mereka tuh dimasakin ikan ataupun daging itu nggak mau ya teman-teman, jadi mintanya itu emang telur, terkadang telur sama sayur ataupun telur sama nasi aja gitu. Pernah aku beliin sosis ataupun nugget, mereka juga nggak terlalu suka, jadi aku tuh selalu nyetok telur gitu teman-teman. Setiap bulan itu aku bisa menghabiskan 2 piring telur gitu ya teman-teman, karena aku tuh emang boros banget yang namanya telur. Aku juga buat makan aku tuh lebih sering telur karena itu tuh menu simple aku. Jadi aku pas lagi repot itu aku biasanya dadar telur aja yang simple ya teman-teman. Pokoknya yang penting perut aku itu udah terisi. Nah ini itu pas cuacanya panas ya teman-teman, alhamdulillah, jadi nanti jemuran aku tuh bisa pada kering semua. Yeay, karena setiap hari aku tuh selalu nyuci dan selalu jemur, karena kan anak-anak itu udah nggak pakai pampers ya teman-teman, terutama ada Arka ini yang masih bolak-balik ganti baju, ganti celana sama ganti spray. Untungnya aku tuh punya stok spray itu ada 3 atau 4 gitu teman-teman. Kebanyakan sih spray yang hadiah pas pernikahan gitu ya teman-teman, itu kan banyak banget dikasih sama saudara-saudara gitu. Tapi ada juga yang udah pada sobek gitu karena udah lama, udah 5 tahun gitu teman-teman. Nah ini ada Arka itu udah mulai agak susah makan gitu. Seperti biasa teman-teman, awal-awal anak MPASI itu pasti antusias, tapi nanti kalau udah usia 7 bulan ke atas itu biasanya udah mulai ogah-ogahan gitu. Nah untuk sekarang ini ada Arka itu usianya 6 bulan mendekati 7 bulan. Jadi nanti tanggal 30 itu udah genap 7 bulan gitu teman-teman. Nah ini kakak Azza itu biasanya suka minta kalau misalkan aku bikin bubur roti ini ya teman-teman, karena dia itu juga doyan. Tapi kalau kakak Nabila itu nggak doyan ya teman-teman. Nah ini kakak Nabila itu masih lemes, masih agak demam gitu, jadi dia itu cuma diem aja. Biasanya tuh cerewet ya teman-teman, tapi kali ini dia tuh lebih banyak diemnya gitu. Nah alhamdulillah tadi aku udah mandiin kakak Nabila, kakak Azza, sama ini ada Arka, mau aku pakein baju ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga ya untuk follow IG aku @rizky_kartikasari biar kita tuh semakin dekat gitu ya teman-teman. Dan apabila kalian ada pertanyaan mengenai YouTube ataupun yang lain, bisa DM aku aja di Instagram aku. Di usia yang sekarang ada Arka itu udah aku ajarin pakai air dingin gitu ya teman-teman kalau setiap mandi. Dulu kakak Azza sama kakak Nabila itu aku ajarin pakai air dingin itu di usia 7 bulan, tapi untuk adik Arka ini aku ajarin air dingin di usia 6 bulan gitu. Jadi kalau misalkan mandi tuh nggak repot-repot gitu ya teman-teman, kecuali kalau cuacanya itu emang dingin banget baru pakai air hangat. Jadi aku sesuaikan sama kondisi cuaca gitu ya teman-teman. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.